Di episode kali ini, gua mau ngebahas 3 kekurangan yang kalian harus tahu sebelum membeli Honda Stylo. Langsung aja videonya kita mulai. Seperti yang kita tahu ya, Honda baru-baru aja ini ngeluncurin varian motor matic mereka yang terbaru nih cuy, yaitu Honda Stylo. Sebuah motor matic yang punya desain retro. Tapi kalau kita ngomongin motor matic yang gayanya retro ya, sebenarnya nih Honda agak ketinggalan jauh sama kompetitornya yaitu Yamaha cuy. Sebab Yamaha dari dulu itu udah punya varian matic retro ya maksud gua, yang cukup lengkap. Pertama itu ada Yamaha Vino, yang kedua ada Yamaha Fazio, dan yang baru-baru ini ya, belum terlalu lama itu ada Yamaha Filano. Sedangkan Honda bertahun-tahun mencoba melawan motor matic retronya Yamaha hanya dengan mengandalkan Scoopy. Ya, walaupun belakangan ada satu motor namanya Genio ya. Genio itu diklaim Honda jadi motor retro juga. Tapi sebenarnya gua inget-inget ketika awal muncul Genio tuh sebenarnya bukan varian retro ya. Tapi karena Honda cuman punya Scoopy dan Scoopy aja kayaknya kurang nampol gitu ya untuk ngelawan 3 varian motor matic retronya Yamaha, akhirnya Genio pun ikut diklaim jadi motor retro belakangan ini cuy ya. Tapi di luar itu semua, sekarang akhirnya Honda punya Honda Stylo 160 untuk ngelawan 3 varian motor matic retronya dari Yamaha cuy. Tapi apakah si Stylo itu memang sebagus itu tanpa celah? Oke, jadi langsung aja gua mau buka-bukaan, gua mau bahas 3 kekurangan dari Honda Stylo. Ini menurut pendapat pribadi gua gabungin dengan pendapat beberapa pihak, mulai dari teman-teman dari jurnalis sama teman-teman dari influencer, yang sama-sama kita ngelihat si Stylo ini sebenarnya punya kekurangan loh. Apa aja kekurangannya? Langsung kita bahas. Yang pertama, kekurangan Honda Stylo yang pertama dari sudut pandang gua yaitu bagian joknya yang keras cuy, kalau dibandingin dengan varian-varian lain ya. Jadi kemarin itu gue sempet datang ke acara launchingnya Honda dan nyobain langsung duduk di atas Honda Stylo, dan itu bener-bener kayak kok agak kaku ya joknya ya gitu. Walaupun sebenarnya ya sayang gitu, karena bagian kulit jok itu menurut gua udah kece banget. Bahannya tuh kayak sweat gitu ya, emang cocok banget dengan style retronya. Tapi ya itu, joknya itu berasa keras. Dan gua nanya teman-teman influencer juga beberapa ada yang sependapat sama gua gitu. Bahkan kalau gua nanya keseluruhan tuh kayaknya nggak ada yang bilang jok si Stylo itu empuk gitu kan. Berarti ya pilihannya kalau nggak biasa aja ya keras berarti gitu kan. Nah di sini buat kalian yang nanti pengen beli Stylo dan pengen ngatasin masalah jok yang keras itu sebenarnya bisa diakalin cuy, yaitu dengan menggunakan material latex ataupun gel yang dipasangin di bawah bagian lapisan joknya gitu kan. Itu bisa kalian dapetin di toko online ya, itu udah banyak banget di marketplace gitu kan. Harganya macam-macam cuy. Kalau untuk yang latex itu sekitar 150 ribuan, dan kalau untuk yang gel itu agak mahal, sekitar 500 ribuan cuy. Kalau jok motor standar dipakein itu dijamin pasti bakal jadi empuk. Kekurangan dari Honda Stylo yang kedua, ini ada di bagian shock breaker belakangnya cuy. Jadi sebelum gua test ride ya kemarin ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman jurnalis, ada opini dari mereka bahwa shock breaker ini berasa stiff atau kaku. Dibilang keras sih nggak juga ya, stiff, jadi kaku gitu cuy ya. Sebenarnya shock breaker keras ini nggak bisa dibilang semata-mata jadi satu kelemahan cuy, karena dilihat dari fungsinya ini bisa jadi satu keuntungan juga. Poin plusnya dari shock breaker yang agak stiff atau kaku diantaranya adalah pertama, kalian kalau bawa boncengan yang agak berat atau bawa muatan agak berat, misalnya kayak bawa barang gitu yang agak berat ya, itu shock breakernya jadi nggak gampang ambles gitu cuy. Reboundnya jadi tetap aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya shock breaker agak stiff itu harusnya ketika dipakai di kecepatan yang lumayan tinggi saat menikung, motor jadi terasa lebih stabil dibandingin dengan shock breaker yang lebih empuk gitu ya, lebih diem gitu motornya saat nikung. Itu poin plusnya. Tapi untuk shock breaker yang stiff ini juga punya kelemahan, dimana kalau misalnya kalian lagi pakai motor ini sendirian dan nemuin jalan yang agak rusak gitu ya, berbatuan atau agak bumpy, itu emang pinggang rasanya sakit banget sih ya, karena emang reboundnya udah pasti nggak enak. Alasan kenapa shock breaker belakang Honda Stylo ini keras kemarin juga sempat dijelasin sama pihak Astra Honda Motor cuy. Itu karena shock breaker belakangnya Stylo ini menggunakan diameter per yang lebih besar kalau dibandingin dengan varian sebelumnya. Kemarin tuh di-compare sama diameter per shock breaker belakangnya Vario 160. Itu diameternya lebih besar yang punya Stylo. Yang kalau menurut gua otomatis yaitu efek sampingnya jadi lebih stiff. Nah, solusinya sebenarnya gampang cuy ya.
solusinya, apalagi kalau bukan, tinggal diganti aja dengan produk aftermarket. Produk aftermarket ini banyak banget pilihannya. Harganya mulai dari yang 800 ribuan sampai 1,8, 2 juta, ada bahkan sampai 6 juta ya kalau brand itu brand terkenal kayak gitu. Ya kan? Tapi emang pilihannya banyak. Buat kalian yang pengen mempertahankan style retro, mungkin bisa pilih shockbreaker belakang yang nggak ada tabungnya gitu cuy. Tapi kalau misalnya kalian pengen tampilannya retro sporty atau retro racing ya, bisa pilih shockbreaker belakang yang ada tabungnya. Kemarin tim Katro sempat ngemodifin motor stylo-nya Honda dengan style street racer atau street racing ya. Oh itu konsepnya apa sih, gue lupa deh. Ya itulah pokoknya. Nah itu kita menggunakan shockbreaker belakang dari merek RCB yang Black Series cuy. Itu ada tabungnya cuy. Diameter pernya juga cukup besar, jadi kelihatannya lebih berotot gitu cuy ya. Kalau buat kalian yang nggak pengen pakai tabung, pilihannya ada dari Scarlett, ada juga yang harga sekitar 800 ribuan sampai 1 juta, atau yang paling umum bisa juga pakai YSS yang tipe Z Series. Nah, itu modelnya ya biasa aja gitu ya, tapi nggak yang kelihatan kayak standar juga, tapi nggak ada tabungnya. Jadi kalau mau dipasangin di motor yang stylo, yang retro ini, harusnya sih masih tetap aman banget gitu cuy. Untuk pilihan shockbreakernya, awal-awal ini ya, saat video ini diturunin, pasti tuh nggak ada yang jual khusus shockbreaker belakang untuk stylo. Kemarin sih kalau gua nggak salah, tingginya itu sekitar 350 cuy. Tapi karena emang pasaran itu belum keluar buat stylo, shockbreakernya ya, otomatis gua substitusi pakai punya Honda Vario 160 cuy, yang tinggi shocknya itu 340. Otomatis bagian belakang tuh jadi agak rendah gitu ya. Konsekuensinya sih itu aja, selama shockbreaker khusus buat stylo-nya belum ada. Tapi kalau misalnya udah ada, nanti biar lebih pas gitu ya, harusnya pakai yang khusus dibikin untuk Honda Stylo. Oke, kita masuk sekarang ke kekurangan yang ketiga dari Honda Stylo. Ini sebenarnya sih opini gua sih sebenarnya ya, nggak tahu kalau yang lain. Tapi gua ngeliat bagian bodi belakangnya Honda Stylo itu mirip Genio cuy. Iya nggak sih? Ini kalau kalian lihat ya, ini bodi belakangnya Honda Stylo. Bentuk shape-nya tuh kayak tetesan air gitu ya. Nah, ini kalau bodi belakangnya Honda Genio. Tuh, mirip kan shape-nya gitu loh. Walaupun secara dimensi memang beda ya. Yang Stylo itu lebih besar, lebih lebar, lebih lebar, ya lebih besar juga gitu. Kalau yang Genio kan ya karena dia kecil gitu bodinya, jadi kelihatan lebih kecil juga. Tapi sayangnya gitu, mungkin ini jadi salah satu alasan juga kenapa orang-orang, sebagian pihak ya, ada yang kecewa bahwa motor Matic Retro yang di launching sama Honda itu bukan Giorno, ya kan? Wah, kirain Giorno apa segala macam. Nah, setelah kemarin gue lihat-lihat di bagian bodi belakang khususnya ya, yang bikin beda banget antara Giorno dengan Stylo itu ya bodi belakangnya. Karena kalau bodi depannya itu mirip-mirip lah ya, walaupun memang Stylo tuh kesannya memang agak agak modern gitu ya, dengan grillnya yang kayak futuristik gitu. Sedangkan Giorno kan lebih simple dengan lampu yang ada di sebelah kiri kanannya gitu kan. Tapi bagian belakangnya itu beda banget antara Giorno dan Stylo yang ada di Indonesia gitu. Kalau Giorno tuh lebih kayak Fastmat sih sebenarnya, ya kan? Misalnya lebih masuk lah gitu. Dia bodi belakangnya tuh lebih tebal gitu kan, lebih tinggi gitu dibandingin bodi belakangnya si Stylo yang tipis gitu. Bahkan bisa juga dibilang ya 11-12 sama bodi belakangnya Scoopy atau ya tadi Genio gitu. Ya balik lagi sih, kalau untuk bodi itu semuanya selera. Cuman ya kalau gue pribadi kayak aduh, kurang aja nih. Coba kalau bodi belakangnya tuh mirip sama Giorno yang bentuknya lebih padat gitu ya, lebih besar bodi sampingnya gitu, lebih lebar. Mungkin ini bakal jadi model motor Matic Retro yang paling hampir sempurna buat menurut gua. Oke, itu dia 3 kekurangan menurut gua dan menurut pendapat yang udah gua kumpulin ya dari teman-teman media dan influencer juga. Tapi biar di sini adil ya, gue juga mau bahas kelebihannya gitu kan. Jadi biar gue nggak dihujat sama Honda Fans Club, Honda Fans Boy ya, Honda Fanboy. Langsung aja berikut ini 3 kelebihan menurut gue yang dimiliki sama Honda Stylo, atau 3 jurus andalan. Wah, nggak nyambung. Alah, apa sih, Teng? Oke, langsung aja ya. Berikut ini adalah 3 kelebihan yang dimiliki sama Honda Stylo yang menurut gua nggak dimiliki sama motor-motor lain, cuy. Langsung kita masuk. Yang pertama. Yang pertama adalah harga, cuy. Seperti yang kita tahu, kemarin Honda merilis harga Honda Stylo. Variannya itu mulai dari CBS sampai ABS. Harganya mulai dari 27 jutaan sampai 30 jutaan. Menurut gue ini jadi salah satu kelebihan atau keuntungan buat kita. Kenapa? Ini kan mesin Stylo kan pakai varian mesin 160 yang notabene juga dipakai di Honda Vario 160, Honda ADV 160, dan Honda PCX 160 kan gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita compare dengan harganya Honda ADV, harga termurah Honda ADV itu dibanderol dengan harga 36 jutaan cuy. Lalu kalau
Honda PCX yang 160 itu harganya paling murah itu 32.600.000 atau 32,5 juta gitu kan ya. Itu yang paling murah ya. Jadi sebenarnya di varian yang termurah Honda Stylo ini bisa aja dibanderol harganya itu di atas 27 juta. Misalnya kayak naruh harga 29 juta gitu ya. Itu masih lebih murah di bawah PCX dan ADV gitu loh. Walaupun memang kalau kita ngomongin Honda Vario 160 harganya itu 26.600.000 gitu ya. Jadi ya memang sedikit lebih mahal dari Honda Vario tapi masih di bawahnya Honda ADV dan PCX. Itu kalau masalah harga. Tapi kalau dibandingin dengan kompetitor, di sini kompetitornya sebenarnya agak nggak adil sih, agak nggak fair ya. Tapi ya oke lah, kalau kita ngelihat kelasnya itu dari kelas harga dengan harga 27 jutaan, di mana akan muncul yaitu Yamaha Filano dengan harga mulai dari 26.750.000 ya, hampir 27 juta juga kan gitu ya. Tapi di sini speknya beda jauh gitu cuy ya. Walaupun harganya hampir sama-sama menyentuh 27 jutaan, tapi speknya lumayan beda jauh menurut gua. Dan itu masalah spek ini yang menjadi kelebihan nomor 2 dari Honda Stylo. Ya, jadi Honda Stylo ini menggunakan tipe mesin 4 langkah, 4 katup, udah klepnya ada 4, ESP Plus. Kapasitas mesinnya itu adalah 160 cc, tapi sebenarnya adalah 156,9 cc. Jadi tambahin 1 cc udah 160, benar sih ya. Daya maksimumnya itu 11,3 kW dan torsi maksimumnya adalah 13,8 Nm. Dan Stylo ini sudah berpendingin udara. Itu speknya cuy ya. Bisa dibilang motor Matic yang genrenya itu retro dengan mesinnya yang 160 cc ya cuman ada di Honda Stylo doang. Kompetitornya misalnya kayak tadi yang gue bilang di Filano ya, itu udah jauh cuy. Dari sistem pendinginnya aja, si Stylo ini udah berpendingin air atau radiator. Si Filano itu masih berpendingin udara. Kapasitas mesinnya itu main di 125 cc kalau Filano ya, tapi kapasitas tepatnya adalah 124,86 cc. Untuk daya maksimumnya atau power maksimumnya itu berkisar di 6,1 kW. Banding berapa tuh tadi ya sama si Stylo yang ada di 11,3 kW cuy. Hampir setengahnya berarti ya? Gokil, mantap. Terus torsinya juga, kalau torsinya nggak terlalu jauh lah. Torsi di Stylo itu ada 13,8 Nm tadi yang gue sebutin ya, tapi kalau di Filano itu 10,4. Ya kalau torsinya memang nggak terlalu beda jauh, tapi harusnya itu udah berasa tuh jambakannya cuy. Jadi sekali lagi kekuatannya dari Honda Stylo ini adalah di mesinnya cuy. Satu-satunya motor Matic dengan style retro yang kapasitas mesinnya itu 160 cc, tapi harganya bermain di kelas 125 sampai 150 cc. Oke, kita masuk poin yang ketiga dari kelebihan Honda Stylo. Ini poin terakhir dari kelebihan yang dimiliki Honda Stylo ya, yaitu kaki-kakinya cuy. Ya walaupun kaki-kakinya Honda Stylo itu masih shockbreaker depannya masih pakai teleskopik, shockbreaker belakang juga bukan yang monoshock atau gimana-gimana gitu ya. Tapi Honda Stylo ini udah dibekali dengan spek kaki-kaki yang menurut gua cukup oke. Ring 12. Oh, walaupun kompetitor juga pakai ring 12. Tapi ukuran bannya nih cuy yang gokil. Untuk ban depannya aja Honda Stylo itu dipasangin ban ukuran 110/90 ring 12. Untuk ban belakangnya itu 130/80 ring 12. Bandingin dengan Fazio misalnya atau Filano lah ya. Yang seinget gue sih Filano kali ya. Gue nggak tahu nih bannya Filano sama Fazio sama ya. Tapi kalau Fazio itu bannya cuma 110/70 pernya yang jadi masalah buat gue. Kenapa? Karena di motor Matic yang pakai ring 12 itu alangkah lebih bagusnya kalau pernya itu tinggi atau profil bannya itu tinggi cuy. Jadi semakin kecil ringnya biar kelihatan oke, harus diimbangi dengan semakin tinggi pula profil bannya. Misalnya kalau ring 12 itu pakai pernya yang 90 gitu ya. Kalau naik ringnya jadi ring 14, pernya turun jadi per 80 atau per 70, it's okay gitu. Dan setelah gue lihat sebenarnya space atau ruangan di area kaki-kakinya atau di ruangan sekitar bannya itu masih cukup lega. Dimana kalau misalnya kalian mau upsize bannya pakai satu step ukuran yang lebih besar, itu masih cukup harusnya ya. Untuk ban depan itu karena dia bannya udah cukup besar, segitiganya itu dibikin khusus oleh Honda buat Stylo, dimana ukuran shockbreakernya itu jadi lebih lebar. Nah kalau dinaikin satu step harusnya masih aman gitu. Misalnya kayak pakai 120/80 gitu ya, atau 120/70 tapi ketipisan. Yang pasti 120/80. Yang belakang tuh naik misalnya jadi 140/70 atau per 80 juga, itu harusnya sih masih aman. Walaupun gua belum nyoba banget sih ya. Tapi ya buat teman-teman di sini yang baru beli motor terus pengen modif-modif, nggak suka dengan tampilan standar, kaki-kaki Stylo ini lebih fleksibel untuk dieksplor cuy. Jadi lebih asik gitu kan. Kan motor walaupun bentuk standar tapi kalau kaki-kakinya oke kan jadi kece gitu. Ya nggak? Oke, kekurangan 3, kelebihan 3. Imbang.
ya kan? Gue punya satu babak lagi, yaitu pro con. Wih, pro dan kontra. Di sini ya, gue nggak bisa bilang itu jadi sisi negatif atau positif ya, karena tergantung pendapat kalian masing-masing. Nah, pro connya itu di Honda Stylo ini adalah sasis SAF. Ya, seperti yang kita tahu, sasis SAF beberapa waktu lalu ya, itu sempat jadi bahan sempat viral lah karena banyaknya atau sering ditemukannya motor-motor Honda dengan sasis SAF yang patah gitu cuy ya. Walaupun sebenarnya sasis SAF ini kan didesain khusus motor-motor matic lain tuh sasisnya itu masih pakai sasis tabular biasa, pipa biasa gitu loh. Nah, ini desain sasis SAF inilah khusus untuk motor Honda, motor matic Honda, yang dimana sasis SAF ini diklaim lebih enteng pertama cuy, jadi lebih ringan. Nah, kalau sasis itu lebih ringan, efeknya itu kemana-mana. Pertama, bahan bakar jadi lebih irit karena kerja mesin jadi lebih ringan karena beban bawaan mesinnya itu kan jadi lebih enteng, sasisnya yang lebih enteng. Itu satu. Yang kedua, karena sasisnya ringan, otomatis tenaganya juga lebih enak, lebih enteng gitu tarikan-tarikannya gitu kan. Karena ya itu tadi, motor itu membawa sasis yang berat, bobotnya itu nggak terlalu berat gitu. Dan ini juga ada klaim juga ya bahwa sasis SAF ini mempunyai rongga yang cukup besar, yang otomatis bisa dipasangin tangki bahan bakar yang lebih besar gitu cuy. Kalau misalnya tangki bahan bakar lebih besar, otomatis jarak jangkauannya juga jadi bisa lebih jauh ketika satu kali mengisi full tank tangki bahan bakar. Tapi ini karena desain baru dan rancangannya memang khusus hanya punya Honda ya, memang ada side effect-nya yang terjadi kemarin gitu kan, dimana ada anggapan bahwa sasisnya gampang karat sampai menyebabkan motor itu bisa jadi transformer gitu cuy, jadi kebelah. Itu mungkin side effect atau efek samping dari sebuah inovasi yang sifatnya baru gitu ya. Tapi ya semua balik lagi ke kalian. Gimana menurut kalian? Apakah sasis SAF ini adalah sebuah kemajuan buat Honda atau justru bisa jadi buah si malakama? Ya, oke. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi setelah tadi gue jelasin ya, motor Honda Stylo ini punya 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Pada intinya sih sebenarnya yang namanya motor itu nggak ada yang sempurna. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau gue pribadi, karena gue suka yang stylenya agak-agak retro tapi nggak terlalu vintage gitu ya, gue suka banget sih sama Honda Stylo ini. Gimana menurut kalian soal kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Honda Stylo? Kalau misalnya kalian punya pendapat soal kelebihannya yang belum gue sebutin atau kekurangannya yang mungkin belum gue sebutin, kalian bisa tulis di kolom komen aja. Mudah-mudahan dibaca sama pihak Honda dan bisa jadi masukan buat teman-teman di Astra Honda Motor untuk kedepannya bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan customer kali ya. Ya kurang lebih gitulah. Oke, gue rasa cukup ya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa menjadi referensi buat kalian, teman-teman di sini yang mau beli Honda Stylo 160. Bisa jadi bahan pertimbangan dan bisa jadi pencerahan lah ibaratnya. Sementara ini videonya langsung gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.